Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke. Sekarang Ibu buka dengan salah satu pimpin doa ya. Buat berdoa bersama-sama ya. Coba Mbak Dini pimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Mbak Dini untuk pimpin doanya. Nah, sekarang Ibu mau Ya, tanya, Bu. siapa hari ini yang nggak berangkat? Berangkat semua? Hadir semua nggak? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau buka pembelajaran hari ini. Ibu mau kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Ya, Bu. Oke, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bareng-bareng ya. Nyanyi bareng-bareng semuanya ya. Berjajar pulau-pulau Sambil menyambung dari pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, ku berjanji padamu, menjunjung tanah air sampai Merauke berjajar pulau menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia Tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, bagus. Nah, tadi kan kalian udah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bareng-bareng kan? Sekarang Ibu akan membacakan terkait capaian pembelajaran pada materi hari ini ya. Capaian pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengetahui dan merefleksikan tentang kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu Indonesia untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian semua. Kalian ada yang tahu nggak terkait kenampakan alam, kenampakan buatan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau kalian pernah nggak sih lihat gunung atau pegunungan, lihat pantai, lihat danau, sungai? Ada yang pernah lihat? Sering, pernah, Bu. Oke. Kalau kebun binatang, perkebunan, kalian pernah nggak lihat? Atau sawah, pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian punya nggak keluarga yang tinggalnya jauh atau kira-kira tuh beda jam dari tempat kalian tinggal? Ada nggak kira-kira? Ada, Bu. Nenek saya, Bu. Nah, kita hari ini mau belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Juga Ibu mau hari ini kita mempelajari tentang pembagian waktu yang ada di Indonesia. Sebelum itu, Ibu mau kasih lihat video pembelajaran tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan yang bisa kalian simak bareng-bareng ya. Ya, Bu. Yang budaya, komunikasi, serta transportasi. Bedanya kenampakan alam dan buatan. Hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kenampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan.
Indonesia terdiri dari daratan dan perairan. Wilayah daratan. Penampakan alam wilayah daratan merupakan bagian wilayah bumi yang tidak tergenang air. Penampakan alam wilayah daratan pegunungan, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Gunung adalah bagian bumi yang melompat. Gunung memiliki kecepatan di atas laut. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang menyambung satu dengan lainnya. Wilayah pegunungan memiliki tinggi lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi adalah dataran luar yang tingginya di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi juga sering disebut sebagai plateau. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter. Pantai adalah daerah dataran yang berbatasan dengan laut. Bagian pada daratan laut. Sedangkan delta adalah bagian daratan yang berada di tengah-tengah sungai. Nah, sekarang kita membahas tentang wilayah perairan. Penampakan alam wilayah perairan adalah bagian pada permukaan bumi yang tergenang oleh air. Penampakan alam wilayah perairan meliputi sungai, danau, laut, selat, teluk, dan rawa. Sungai adalah air yang mengalir dari daratan dan berakhir di muara atau berakhir di laut. Danau merupakan cekungan luas pada daratan yang dikenal. Sedangkan laut adalah bagian pada bumi berupa perairan yang selat adalah laut yang bersih dan terkait oleh laut atau daratan. Teluk adalah bagian laut yang bergerak di daratan. Rawa merupakan daerah yang tergenang oleh air di mana bagian baratnya berlumpur. Sekarang kita masuk ke kenampakan buatan, yaitu daerah yang sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Daerah pertumbuhan, bendungan, dan taman kota. Taman kota atau hutan kota sering kita jumpai di kota-kota besar yang berfungsi untuk mengurangi polusi. Selain itu, ada bandara atau airport, yaitu tempat lepas landas atau mendaratnya kendaraan pesawat. Merupakan tempat yang biasa dibuat dengan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga hari-hari kerja menyenangkan ya, sahabat murid. Ibu Feni, wassalamualaikum. Nah, kalian kan udah lihat nih video pembelajaran hari ini kan tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Coba menurut kalian gimana sih kenampakan alam itu? Gimana sih kenampakan buatan itu? Ada yang tahu nggak? Atau contohnya gitu dari kenampakan alam atau kenampakan buatan? Contohnya ada sungai, Bu, kebun binatang, gitu-gitu. Ya, pintar. Bagus, Mbak Nurul. Nah, sekarang Ibu mau jelasin tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan lebih lanjut lagi ya. Ibu akan share screen materi pembelajaran hari ini dari PowerPoint. Yang pertama, tentang kenampakan alam di Indonesia. Jadi kenampakan alam itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Kenampakan alam itu terbagi menjadi dua, kenampakan alam perairan dan kenampakan alam daratan. Kenampakan alam perairan tuh contohnya kayak teluk, sungai, danau, pantai, kayak gitu.
Nah, kalau misalkan contoh dari kenampakan alam daratan itu ada pegunungan, ada gunung, ada tanjung, bisa juga pantai, karena pantai kan termasuk dari daratan dari sungai. Terus ada juga dataran tinggi, ada dataran rendah, dan sebagainya. Nah, lanjut ke kenampakan buatan. Kenampakan buatan itu bisa diartikan sebagai kenampakan yang dibangun manusia untuk memudahkan kegiatan dan memenuhi kebutuhannya. Contohnya dari kenampakan buatan itu bisa waduk, pelabuhan, kebun binatang, terus perkebunan, kawasan industri itu kayak contohnya kayak pabrik. Sekarang Ibu akan jelasin persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora itu terbagi menjadi flora bagian barat, terus bagian tengah, dan bagian timur. Bisa kalian lihat ya di PowerPoint yang Ibu tampilin. Di situ ada contohnya ya, jenis-jenis flora dan contohnya juga yang termasuk di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dan sebagainya. Kita lanjut ke fauna. Fauna juga terbagi menjadi 3, barat, tengah, dan timur. Kalian juga bisa amati ya, seksama contoh-contohnya. Kita lanjut ke cuaca dan iklim di Indonesia. Pengertian dari cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Kalau iklim itu pengertiannya keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah yang luas dan diperhitungkan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada berdasarkan letak dan unsur iklim di Indonesia itu dikenal 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim musim, sama iklim laut. Ya kan? Dampak dari perubahan cuaca dan iklim di Indonesia tuh dampaknya yang pertama tuh ada perilaku dalam kehidupan sehari-hari, cara berpakaian, penyesuaian pada lingkungan, dan juga cara beraktivitas atau memilih pekerjaan. Nah, kita lanjut ke pembagian wilayah waktu di Indonesia. Di Indonesia itu terbagi menjadi 3 daerah waktu. Contohnya waktu Indonesia Barat atau biasa kita sebut dengan WIB. Kemudian ada waktu Indonesia Tengah yang biasanya kita sebut dengan WIT ya. Dan yang terakhir ada waktu Indonesia bagian timur atau WITA biasanya. Nah, wilayah waktu Indonesia bagian barat itu atau WIB itu biasanya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Biasanya wilayah waktu Indonesia bagian tengah itu atau WITA meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan NTT. Kemudian ada wilayah waktu Indonesia bagian timur, meliputi Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Selisih waktu setiap daerah waktu di Indonesia itu adalah selisihnya 1 jam. Gimana pembelajarannya, masih seru nggak? Masih seru nggak Seru, Bu nih? Guru. Masih seru kan? Masih semangat nggak? Semangat, Bu Guru. Oke, kalian udah paham kan penjelasan yang Ibu jelasin tadi? Sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok pertama ada Mbak Winda, Mbak Arfanti, Mbak Divani, sama Mbak Dini. Terus kelompok selanjutnya ada Mbak Olive, Mbak Pelangi, Mbak Rizka, dan Mbak Rahmadila. Ibu akan menampilkan lembar kerja peserta didik kelompok ya. Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2. Nanti kalian kerjakan dan salah satu anggota kelompok aja yang membacakan hasil atau jawaban dari pekerjaan kelompok kalian. Paham nggak? Ngerti kan semuanya? Ngerti, Bu. Akan membacakan cara pengerjaannya ya. Yang pertama kalian baca bismillah dulu sebelum kalian mengerjakan. Yang kedua, kalian isi identitas di atas, ada nama kelompok 1 atau 2 kalian tulis aja, kelasnya. Kemudian kalian pengerjaannya itu dengan cara identifikasi jenis kenampakan di bawah ini. Apakah termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan? Ada 5 soal di sini, ada 5 gambar yang bisa kalian isi ya. Nanti kalian
dua kelompok ini, salah satu anggota kelompok membacakan hasil dari pengerjaan kelompok kalian masing-masing ya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Boleh dikerjakan dulu ya. Sudah selesai, Bu. Udah selesai semua? Saya, Bu. Oke, ya. Kamu dari kelompok 1 atau 2? Aku 1. Ya, ayo. Kelompok 1, kelompok 2 mewakilkan teman-temannya ya. Jawaban yang pertama itu kan sungai. Sungai itu termasuk kenampakan alam. Terus yang kedua, kebun binatang. Kebun binatang itu kenampakan buatan. Terus yang ketiga ada pantai. Pantai itu kenampakan alam. Terus yang keempat ada gunung. Gunung termasuk kenampakan alam. Dan yang terakhir ada pabrik, Bu. Pabrik itu kenampakan buatan. Oke, udah. Ibu minta 1 aja cukup ya. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan LKPD individu ya. Kalian mengerjakannya sendiri-sendiri. Nanti salah satu Ibu minta membacakan jawabannya aja, mewakilkan teman-temannya. Sekarang masih sama cara pengerjaannya, kalian tinggal jawab aja pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan ini. Kalian kerjakan, nanti Ibu kasih waktu 5 menit buat mengerjakan ya. Ini individu. Udah selesai belum? Udah selesai? Udah, Bu. Salah satu Ibu minta membacakan hasil jawabannya boleh? Salah satu aja. Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Pelangi. Nomor 1, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk dari hasil peristiwa alam. Nomor 2, kenampakan buatan terbentuk dari aktivitas manusia yang mengubah kenampakan alam yang sudah terbentuk. Nomor 3 itu gunung dan pantai. Nomor 4, pabrik dan perkebunan. Nomor 5, WITA, WIT, dan WIB. Ya, bagus, pintar. Udah hebat-hebat kalian semua. Pasti Ibu yakin kalian semua jawabannya benar semua dan kalian semua udah paham sama materi yang Ibu berikan hari ini. Nah, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini itu kita belajar tentang kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Kemudian kenampakan alam itu kenampakan yang terjadi karena alam, terbentuk karena alam. Kenampakan buatan itu yang dibuat atau dijadikan oleh tangan manusia untuk kebutuhannya masing-masing. Nah, contoh kenampakan alam itu kayak ada pantai, gunung, terus contoh kenampakan buatan itu ada pabrik, terus ada perkebunan, dan lain sebagainya. Terus tadi ada belajar tentang flora dan fauna juga, ada 3 pembagiannya juga. Kemudian ada cuaca dan iklim. Yang terakhir, kalian belajar tentang pembagian waktu yang ada di Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu WIB, WIT, dan WITA, WITA. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru nggak pembelajaran hari ini? Seru, Bu. Nah, Seru, Bu. hebat, kalian udah hebat hari ini belajar, mau bekerja dengan baik dengan kelompok kalian. Ibu mengapresiasi sangat pembelajaran hari ini sama kalian semua. Nah, Ibu mau membagikan soal pengayaan dan remedial ya untuk kalian yang bisa kalian lihat di grup WA masing-masing dan kalian kerjakan. Kemudian dikumpulkan pelajaran hari ini, Bu akhiri. Salah satu pimpin doa, yo. Siapa yang mau pimpin doa? Buat menutup pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Ya, boleh Mbak Pelangi. Tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Ayo Mbak Pelangi. Baik, Bu. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.